Aduh, Jack lama banget ya. Padahal kan aku masih banyak tugas yang lain. Ya iya udah jam berapa? Jam berapa sih? Kok belum datang dia? Banyak tugas juga. Oh guys, sorry lah telat. Ih, dari mana aja sih? Ya, Dari tadi nungguin. maaf lah, namanya juga orang sibuk. Sama, tugas Banget. ibu. Kita Ya. juga banyak tugas, mau ngerjain tugas Ya. habis ini. Ya udah sih. Ini ya, Sorry. Kita belum ngerjain yang kurikulum pembelajaran. Oh ya bener, kita belum ngerjain itu. Tapi tenang aja. Karena buat bagian kurikulum pembelajaran udah aku handle ya. Iya. Kenapa aku telat datang ke sini? Kenapa? Karena tadi aku nemuin cutting aku dulu. Yang dia itu ternyata pernah ngebahas materi yang sama dengan materi yang kita dapetin di mata kuliah kurikulum pembelajaran. Dan aku dikasih makalah, ada hard file-nya, ada soft file-nya. Mungkin untuk soft file-nya aku share aja lah ke kalian di grup. Oke. Aku juga udah ada referensi dari buku yang aku beli. Itu kamu dapat bukunya dari mana? Perpus. Bagus lah. Bisa kita jadiin acuan. Oke, Mana filenya? itu udah aku kirim di grup. Sok dilihat. Kita pahamin dulu nggak sih Ya benar. isinya? Jadi Benar. kita baca dulu. Ya karena kita baru dapat si makalahnya hari ini ya. Jadi mungkin sekitar 10 menit lah kita baca si materi-materinya ini, terus kita jelasin masing-masing apa aja yang udah kita dapetin dari hasil bahasan kita. Oke. Ya udah. Kalian dari makalah, aku dari buku aja ya. Oh ya, boleh. Oke. Oke, semuanya udah 10 menit nih, kita langsung aja lah dijelasin apa aja yang udah kita dapetin dari baca-baca makalah maupun baca-baca dari buku. Mungkin dimulai dari Nia dulu. Jadi yang aku dapetin dari makalah ini tuh evaluasi kurikulum tuh ada definisinya. Yang pertama pasti itu dong, karena Ya. hal yang perlu kita pahamin dari suatu materi itu harus tahu dulu apa itu pengertian dari materi tersebut. Nah tadi tuh aku nemu gak cuma definisi aja, aku juga nemu ada tujuan, ada fungsi, ada kriteria, bahkan ada ruang lingkup dari evaluasi kurikulum. Aku jelasin dulu dari definisinya ya. Oke. Jadi evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kurikulum. Nah, jadi evaluasi kurikulum ini sendiri bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan kurikulum. Kalau misalnya kita nentuin sesuatu itu emang harus ada tujuannya kan? Untuk apa kita melakukan evaluasi kurikulum. Lalu ada juga kompetensi evaluasi kurikulum ini tuh harus sesuai dengan target, menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum, lalu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Lalu ada juga untuk perbaikan, pengembangan, dan pergantian kurikulum kalau misalnya dirasa kurikulum ini tuh masih ada yang kurang gitu. Dan yang terakhir ada tujuan evaluasi kurikulum ini tuh menjamin akuntabilitas pendidikan. Jadi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah terhadap evaluasi yang telah dilakukan. Nah, untuk fungsi evaluasi kurikulumnya sendiri, aku menemukan ada sekitar 5 fungsi. Yang pertama, fungsi diagnostik. Untuk fungsi diagnostik sendiri ini tuh untuk mengidentifikasi masalah atau kendala yang kita temukan dalam suatu kurikulum. Untuk fungsi selektif, ini ada fungsi kedua, yaitu menentukan komponen kurikulum yang layak dipertahankan atau diubah. Makanya kenapa kita tuh selalu menemukan kurikulum yang tiba-tiba berganti atau ada perubahan dari kurikulum itu sendiri, karena di dalam fungsi evaluasinya sendiri ini ada fungsi selektif. Lalu yang ketiga ada fungsi perbaikan, di mana kita tuh harus di evaluasi kurikulum ini tuh harus memperbaiki hal apa saja yang perlu disempurnakan. Lalu yang keempat ada akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas ini tuh berfungsi untuk bentuk pertanggungjawaban kepada lembaga pendidikan terhadap evaluasi kurikulum yang dilakukan. Dan yang terakhir ada fungsi pengembangan, yaitu untuk inovasi dan pengembangan kurikulum di masa depan. Nah, setelah itu aku juga menemukan kriteria evaluasi kurikulum. Ini tuh ada sekitar 7. Yang pertama ada relevansi, yaitu kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di mana kurikulum yang kita terapkan itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Yang kedua ada efektivitas, yaitu sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Jadi selain kebutuhan peserta didik, ketercapaiannya juga harus harus diperhitungkan. Yang ketiga ada efisiensi, di mana efisiensi merupakan perbandingan antara hasil waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan dengan sumber daya minimal gitu. Lalu yang keempat ada kelayakan, di mana evaluasi kurikulum ini tuh akan menimbang kira-kira kurikulum yang diciptakan itu tuh cocok gak ya untuk diterapkan gitu. Lalu yang kelima ada keterlaksanaan, di mana keterlaksanaan ini tuh harus mudah dipahami dan diterapkan oleh guru. Yang keenam ada kontinuitas. Untuk kontinuitas sendiri itu adalah keseimbangan antara jenjang kelas dan pendidikan, dan yang terakhir ada fleksibilitas yang bisa menyesuaikan kondisi daerah, sekolah, dan peserta didik. Jadi untuk fungsi untuk yang terakhir ini tuh fleksibilitas. Kenapa kurikulum harus fleksibel? Karena seperti yang kita tahu, kurikulum tuh nggak selalu harus rata, tapi harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu harus juga bisa menyesuaikan dengan daerah, sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir aku menemukan ruang lingkup di evaluasi kurikulum ini. Ruang lingkup ini adalah bagian apa saja yang perlu dievaluasi. Untuk ruang lingkup ini sendiri ada 4 komponen. Yang pertama itu ada evaluasi tujuan kurikulum. Jadi kita tuh harus mengevaluasi tujuannya terlebih dahulu, yaitu dengan menilai kejelasan rumusan tujuan, kesesuaian dengan standar nasional, dan kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Untuk contohnya adalah apakah CP, TP, atau ATP sudah relevan. Lalu yang kedua ada evaluasi isi materi kurikulum yang menilai keluasan dan kedalaman materi. Lalu ada kesesuaian dengan perkembangan ilmu, dan yang terakhir ada urutan materi. Untuk yang ketiga ini komponen evaluasi proses atau implementasi, di mana ini juga perlu di dalam ruang lingkup ini. Kenapa dibahas? Karena di sini tuh menilai pelaksanaan di kelas, meliputi metode pembelajaran, metode model belajar, media, bahan ajar, kinerja guru, manajemen kelas, dan keterlibatan siswa. Maka dari itu kenapa banyak evaluasi kurikulum yang dilakukan, karena biasanya yang paling banyak dievaluasi itu ketika kurikulum itu diterapkan gitu, diimplementasikan di kehidupan siswa ketika ada di sekolah. Lalu yang keempat ini evaluasi hasil, yaitu output dan outcome. Untuk evaluasi hasil ini sendiri meliputi hasil belajar siswa, kognitif, afektif, dan psikomotor seperti yang kita tahu. Lalu ada juga dampak lulusan. Nah, dampak lulusan ini ada kesiapan kerja, karakter, dan kompetensi abad 21. Ini tuh lebih ke hasil dari kurikulum yang diciptakan itu kira-kira menghasilkan kesiapan kerja yang baik gak sih, atau karakter yang baik gak sih gitu. Itu sih yang aku dapetin dari makalah ini. Wah, ternyata lumayan banyak juga ya. Mulai dari definisi, apalagi tadi yang kedua? Ada fungsi, ada tujuan kan? Ada ruang lingkup dan kriteria. Tuh, baru itu aja udah banyak banget. Tapi oke lah, karena kita harus menjelaskan secara komprehensif ya. Oke lah, kita lanjut ke Ripa. Di Ripa udah ada apa aja nih yang berhasil ditemuin gitu dari hasil bacaannya? Aku nemuin 2 pembahasan lah. Yang satu dari makalah dan yang satu dari buku. Yang pertama itu aku nemuin jenis-jenis evaluasi kurikulum. Yang kedua aku nemuin prosedur evaluasi kurikulum. Kita mulai dari jenisnya dulu ya. Jadi yang aku temuin di makalah ini jenisnya tuh ada 4. Evaluasi formatif, sumatif, ada internal sama eksternal. Ya kita bahas dulu yang formatif dan juga sumatif. Kalau kalian tahu evaluasi formatif, kan kita juga sering dengar ya soal asesmen formatif sama sumatif di pembelajaran. Cuma bedanya konteksnya di kurikulum, evaluasi formatif itu tuh pengumpulan informasi tentang si pelaksanaan kurikulum ini yang sedang berjalan secara berkelanjutan untuk kita tuh tahu sejauh mana sih kurikulum ini tuh berhasil, terus apa aja kekurangannya selama berjalannya kurikulum itu, dan apa yang harus diperbaiki. Jadi evaluasi formatif itu evaluasi yang dilakukan selama si kurikulum itu masih berjalan. Jadi kurikulumnya belum selesai tapi udah ada evaluasi. Nah ini tuh fungsinya tuh untuk apa sih, kok ada ngadain evaluasi di tengah jalannya kurikulum sih?
Ini tuh buat ngasih umpan balik kepada si pengembang kurikulum agar nanti langsung dilakukan revisi gitu untuk penyempurnaan secara cepat gitu. Lalu ini juga untuk memantau praktik implementasi kurikulumnya tuh baik gak dari segi bahan ajar, dari segi prosedur pengajaran, dan dari segi alokasi waktu juga dari segi lainnya. Nah, fungsi utama dari evaluasi formatif ini juga fokusnya tuh pada proses kurikulum. Jadi bukan fokus pada hasil akhir kurikulum semata gitu. Selanjutnya itu ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini kan kebalikannya dari si formatif, yaitu evaluasi kurikulum yang dilakukannya itu pada akhir periode kurikulum itu. Misalkan setelah kurikulum merdeka selesai, baru ada evaluasi kurikulum gitu. Nah, ini tujuannya itu untuk memberikan hak keputusan akhir terkait kelayakan diterimanya si kurikulum dan kebutuhan revisi kurikulum dengan skala yang lebih besar gitu. Jadi ada perbedaan antara sumatif dan juga formatif ya. Kalau formatif itu waktu pelaksanaannya selama kurikulum berjalan, kalau sumatif itu setelah dijalankannya kurikulum. Dan kalau sumatif tujuannya itu untuk perbaikan berkelanjutan, kalau formatif itu untuk menilai kelayakan dan evaluasi itu di akhir. Jadi dia diperbaiki si kurikulum itu setelah kurikulum itu selesai gitu, baru diperbaiki. Nah, untuk jenis selanjutnya itu ada internal dan juga eksternal. Bedanya kalau dari buku yang aku baca ini dari Hamid Hasan ya, evaluasi internal itu yang dilakukan oleh si evaluatornya itu dari luar si penggerak si yang menjalankan kurikulum itu sendiri. Misalkan ya, kalau yang eksternal itu yang menjalankan kurikulum kan sekolah. Nah, tapi yang bertindak sebagai evaluatornya itu di luar dari sekolah, misalkan si peneliti atau konsultan pendidikan atau tim evaluasi dari dinas pendidikan. Itu kan eksternal sekolah ya. Nah, kalau evaluasi internal itu tuh yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah, si evaluatornya itu seperti oleh kepala sekolahnya atau oleh si pengembang kurikulum dari sekolahnya sendiri. Nah, keunggulan dari internal ini tuh ya pastinya mudah mendapatkan informasi soal kurikulum yang sedang berjalan kan. Tapi kekurangannya itu dia bersifat subjektif karena kan yang menjalankan evaluasinya itu si bagian dari sekolahnya. Jadi dia tuh bisa aja dibagus-bagusin lah kurikulumnya gitu. Evaluasinya dibagus-bagusin. Nah, kalau kelebihan yang si eksternal ya hasil evaluasinya itu dapat berjalan lebih objektif gitu. Tapi kelemahannya itu butuh waktu adaptasi untuk memahami konteks si kurikulum di sekolahnya gitu. Itu untuk jenis-jenisnya. Tadi ada 4 ya. Sekarang kita lanjut ke yang prosedur evaluasi kurikulum. Dari yang aku dapat dari buku ini, kita ambil contoh itu gimana caranya ngelakuin prosedur yang jenisnya itu, prosedur evaluasi kurikulum yang jenisnya itu eksternal dan juga sumatif ya. Nah, jadi ada 11 tahapan penting. Yang pertama itu kajian terhadap evaluan atau si kurikulum. Yang ini tuh meliputi kita harus paham dulu kurikulumnya gimana, lalu identifikasi dulu komponen kurikulumnya seperti tujuan, kompetensi, materi, dan juga lainnya. Lalu setelah itu pengembangan proposal. Nah, sebelum kita melakukan evaluasi, kita bikin dulu proposal. Nah, ini tuh sebagai peta kerja seluruh tahapan evaluasi kita. Nah, setelah kita nyusun proposal, ini tuh belum fix ya proposalnya, karena setelah ini harus ada pertemuan atau diskusi proposal dengan si pihak yang mau menyelenggarakan evaluasi gitu, misalkan si sekolah gitu yang mau menyelenggarakan evaluasi di sekolahnya gitu. Nah, karena proposal ini gak langsung final, di sini tuh mereka bakalan diskusi soal kayak apa capaian dari evaluasi ini, terus apa yang mau dievaluasi aja gitu, terus anggaran dan lain-lainnya juga didiskusikan. Nah, setelah mencapai kesepakatan, ada ke tahap selanjutnya itu revisi proposalnya. Kalau udah semuanya sesuai dengan kemauan si pihak sekolah, dengan kesanggupan si penyedia jasa evaluator gitu, nanti
Setelah itu baru direvisi proposalnya. Nah, setelah fix proposalnya, mulai deh si evaluator tuh membentuk tim gitu, rekrutmen personalia tahapnya tuh. Jadi di sana si evaluator ngambil beberapa orang yang kompeten dan juga ahli di bidangnya. Misalkan ada yang menjadi pengumpul data, ada yang menjadi analisis data, penulis laporan, dan juga koordinator lapangan. Karena dalam menjalankan evaluasi kurikulum itu gak mungkin dia bergerak sendirian kan gitu, karena itu sangat berat. Setelah selesai membentuk tim, tahap selanjutnya adalah pengurusan persyaratan administrasi. Nah, ini tuh dilakukan untuk ya agar biar gak ada masalah-masalah administratif lah. Misalkan tiba-tiba gak ada izin dari lembaga pendidikannya, kan gak bisa berjalan ya kalau kayak gitu. Nah, abis administrasinya aman, selanjutnya itu ke pengorganisasian pelaksanaan. Nah, ini tuh tahap yang istilahnya hari H-nya lah gitu, hari H ngelakuin evaluasi di sekolah itu. Selanjutnya setelah sudah selesai melakukan evaluasi, analisis data. Setelah dianalisis, ini tuh diolah dulu data kualitatifnya seperti apa dan data kuantitatifnya itu gimana gitu. Nah, setelah diolah datanya dan kesimpulannya udah ada tentang keberhasilan atau kelemahan si kurikulum, tahap selanjutnya itu penulisan laporan. Ini buat dilaporin ke si kepala sekolah misalkan gitu. Kan di sana udah ada kesimpulannya nih, misalkan si kurikulumnya tuh harusnya diginiin, kelemahannya ini, kelebihannya tuh ini. Nah, setelah itu didiskusiin sama si kepala sekolah itu. Kalau misalkan kepala sekolahnya juga udah oke, udah fix gitu dan udah saling ngasih rekomendasi buat kurikulum selanjutnya, masuk ke tahap akhir yaitu penulisan laporan akhir. Nah, penulisan laporan akhir ini tuh ya nanti bakalan jadi dokumen penting dan biasanya itu digunakan buat dasar pengambilan keputusan dan juga evaluasi lanjutan di kurikulum yang mendatang gitu sih. Wah, ternyata lebih banyak lagi ya penjelasannya dan lebih panjang lagi, tapi gak apa-apa, biar lebih jelas lagi ya materi yang akan kita sampaikan. Oke, kita masuk ke dua bagian terakhir ya, yang dimana dua bagian terakhir ini adalah bagian dari aku sendiri. Nah, jadi yang bakal aku bahas itu ada model, kemudian yang kedua itu ada standar kurikulum. Pertama kita bakal bahas modelnya dulu. Jadi di dalam kurikulum itu tuh ada model-modelnya. Model yang bakal kita bahas pertama itu adalah model evaluasi kuantitatif. Nah, apa sih model evaluasi kuantitatif? Model kuantitatif itu adalah model kurikulum yang ditandai oleh penggunaan prosedur kuantitatif dalam pengumpulan data sebagai konsekuensi penerapan paradigma positivistis. Nah, ciri utama model kuantitatif adalah fokus evaluasi pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar. Jadi si fokusnya itu dia tuh lebih kepada dimensi kurikulumnya ya, sebagai hasil belajar para siswa gitu. Dan di dalam model evaluasi kuantitatif ini dia tuh terdapat beberapa model lagi, submodelnya bisa disebut seperti itu. Nah, yang pertama itu ada model black box Taylor, kemudian yang kedua itu ada model teoretik Taylor dan Maguire, kemudian yang ketiga itu ada model pendekatan sistem Alkin, yang keempat ada model containment state, kemudian yang kelima itu ada model CIPP. Dan kalau seandainya yang model containment state sama model CIPP, dia tuh bisa dimix dengan model evaluasi kurikulum yang namanya itu evaluasi kualitatif gitu. Nah, kemudian kita masuk ke model kurikulum yang selanjutnya yaitu model ekonomi mikro. Nah, maksudnya apa sih? Kenapa ada unsur ekonominya nih di dalam kurikulum? Jadi model ekonomi mikro ini merupakan kelompok yang secara khusus dia itu menganalisis datanya yang dikaitkan dengan kriteria dari ekonomi seperti cost benefit dan cost effectiveness. Nah, model ini melihat bahwa pengembangan kurikulum harus dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Jadi kalau seandainya kita ingin menjalankan sebuah kurikulum itu harus dapat dipertanggungjawabkan juga finansialnya. Karena kan yang namanya kita mengembangkan kurikulum pasti ada dana yang dikeluarkan, dan dana yang dikeluarkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik gitu.
Kemudian ada model cost feasibility, yang dimana ini tuh didesain untuk menjawab apakah biaya yang diperlukan memang tersedia untuk pelaksanaan suatu kurikulum. Nah, model ini tidak mencari hubungan antara biaya dengan hasil tertentu, melainkan memastikan bahwa pembiayaan kurikulum tersedia secara berkelanjutan, secara jangka panjang, agar kurikulum itu tuh tidak hanya untuk 1-2 tahun pertama pelaksanaan aja sih pembiayaannya itu. Jadi harus dipastikan pembiayaan kurikulum tuh harus bergerak secara jangka panjang gitu. Jadi gak hanya mandek di 1 atau 2 tahun pelaksanaan aja kan, karena namanya kurikulum harus terus berjalan kan, sampai hari kiamat. Kemudian yang terakhir nih, ada model evaluasi kualitatif. Nah, model evaluasi kualitatif itu dikembangkan setelah filosofi fenomenologi dan metodologi penelitian kualitatif menjadi alternatif metodologi dalam ilmu pendidikan. Di Inggris, model ini lahir sebagai ketidakpuasan terhadap model kuantitatif yang dikembangkan di Amerika Serikat, gitu. Dan model evaluasi kualitatif itu menggunakan metodologi kualitatif dalam pengumpulan data evaluasi itu. Dan tokoh-tokoh yang berperan besar nih dalam pengembangan model ini antara lain ada Steck yang udah disebutin kan di model evaluasi kuantitatif tadi dengan responsif modelnya. Kemudian ada Guba, Lincoln, Patton, McDonald, Parlett, Hamilton, Walter, dan Kemis gitu. Kemudian Rahayu dan Ali dalam kajian literaturnya menyebutkan beberapa model evaluasi kurikulum yang relevan. Di antaranya model diskrepasi profus, kemudian ada model contingency congruence, kemudian ada model CIPP Staffel Beam yang udah disebutin di kuantitatif, ada juga model surrogate experience chemist, kemudian ada model riset tindakan kelas, dan model studi kasus Steck yang udah disebutin juga di evaluasi kuantitatif tadi. Dan model-model ini memainkan peran penting dalam penelitian kebijakan pendidikan dan pengambilan keputusan di dalam kurikulum. Dan kita masuk ke standar pelaksanaan. Ada 4 standar pelaksanaan di dalam kurikulum, yang dimana 4 standar pelaksanaan ini udah diakui oleh 16 organisasi profesi untuk menilai pekerjaan evaluasi gitu. Nah, keempat standar tersebut adalah utility, propriety, feasibility, dan accuracy. Yang pertama itu ada utility standar atau standar kegunaan. Utility standar itu memandu evaluasi agar bersifat informatif, tepat waktu, dan berpengaruh. Evaluator harus mengenal khalayak atau pengguna, kemudian mendefinisikannya dengan jelas, memahami kebutuhan informasi mereka, kemudian merencanakan evaluasi untuk merespons kebutuhan tersebut, dan melaporkan informasi yang relevan secara jelas dan tepat waktu. Itu kalau seandainya utility standar. Dan utility standar ini terdiri dari 7 aspek, dimulai dari U1 hingga U7 gitu. Kemudian yang kedua itu adalah feasibility standar atau standar kelayakan. Nah, standar kelayakan ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pekerjaan evaluasi yang dilakukan itu realistik, kemudian prudent atau bijaksana, diplomatik, dan frugal, hemat gitu. Dan standar ini memiliki 3 aspek utama, dimulai dari F1 hingga F3. Kemudian yang ketiga itu ada propriety standards atau standar kepatutan. Standar kepatutan ini memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak melanggar hal-hal yang berkenaan dengan hukum, etika, dan kesejahteraan orang yang terlibat dalam evaluasi maupun yang mendapat dampak dari evaluasi tersebut. Dan standar ini memiliki 8 aspek, dimulai dari P1 hingga P8. Kemudian yang keempat itu ada akurasi standar atau standar akurasi. Nah, standar akurasi ini memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi itu mengungkapkan dan melaporkan informasi yang diperoleh secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ketika evaluator menentukan nilai dan arti suatu kurikulum yang dievaluasi. Dan standar akurasi ini terdiri dari 12 aspek, dimulai dari A1 hingga A12 gitu. Dan apa sih relevansi standar-standar yang udah disebutin tadi dengan kurikulum yang sedang berjalan di negara kita, yaitu kurikulum merdeka atau yang kita lebih kenal sekarang itu kurikulum nasional, karena dia udah berevolusi lagi kan si kurikulum itu. Nah, kajian-kajian terkini tentang kurikulum merdeka menunjukkan pentingnya penerapan standar evaluasi yang komprehensif. Murtado itu menemukan bahwa kurikulum merdeka atau kurikulum yang sedang berjalan sekarang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa.
Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Untuk memastikan evaluasi yang berkualitas, keempat standar yang udah disebutin tadi, yaitu UPFA, yaitu Utility, Propriety, Feasibility, Accuracy, itu harus diterapkan selama kurikulum itu berjalan. Nah, Siswanto, Muhartono, dan kawan-kawan dalam studi kasusnya di SD Negeri Wonorejo 274 Surabaya menemukan hambatan dalam implementasi kurikulum Merdeka seperti kesiapan guru dan murid yang belum optimal untuk menjalankan kurikulum itu, serta perlunya evaluasi berkelanjutan untuk menghindari salah persepsi antar pemangku kepentingan, yang dimana pemangku kepentingan ini merupakan cerminan pentingnya standar utility dan propriety tersebut gitu. Dan Kauso dan kawan-kawan itu menekankan bahwa implementasi kurikulum Merdeka di SMP memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa, namun diperlukan perhatian terhadap kesiapan guru dan pengembangan profesionalisme, hal yang berkaitan langsung dengan standar akurasi dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin ya dari penemuan-penemuan yang udah aku dapetin. Gitu teman-teman, dari apa yang udah kita bahas nih, dari apa yang udah kita jelasin, dari teman-teman ada nggak sesuatu yang dibingungin gitu atau yang pengen ditanyain? Cukup sih, cuma berarti evaluasi kurikulum itu nggak sekedar evaluasi kurikulum aja ya. Iya. Di dalamnya tuh ada banyak banget, selain dari definisi, tujuan, atau fungsinya itu sendiri, ternyata dalam pelaksanaannya sangat banyak gitu hal yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Ya, benar. Jadi di dalam kurikulum itu dia gak ngebahas kurikulum yang dia tuh secara tekstual aja, tetapi yang akan diberikan dampak dari kurikulum ini juga harus dipikirkan apakah kurikulum ini benar-benar berdampak gitu kepada para pelaksananya ataupun orang-orang yang akan melaksanakan kurikulum ini di dalam kehidupan nyata gitu, baik itu dari evaluator maupun orang-orang yang akan menjadi orang yang akan diberikan dampak dari kurikulum ini, seperti guru dan para siswanya. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin udah cukup jelas banget ya pembahasan kita hari ini. Mungkin PR yang harus kita selesaikan selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa nyusun apa yang udah kita dapetin tadi agar bisa menjadi suatu laporan yang tersusun secara komprehensif dan jelas gitu, biar kita enak lah ngumpulinya dan bisa mendapatkan nilai yang oke ya. Baik teman-teman, karena udah selesai ya, semangat aja buat kita yang Semoga tugasnya cepat beres ya. ya yang saat ini sedang digempur-gempur tugas gitu. Semoga kewarasan kita terus dijaga ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu, agar kita tuh bisa bertahan lah sampai lulus kuliah gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja lah siap-siap buat pulang gitu. Makasih pulang. udah datang ya untuk membahas ini. Iya, nanti kita susun lagi dan bahas lagi aja lewat HP. Benar. Oke. Di chat aja.